Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa mawalah wa maba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa sholat berjamaah, nikmat bisa melanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga ini tanda bahwa kita dirahmati oleh Allah dan kita diberikan istiqomah terus sampai husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan ngaji kita kelanjutan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Kemarin kita membahas terkait af'alul qulub wal jawarih, perbuatan-perbuatan hati sekaligus perbuatan fisik yang secara bersamaan. Ada perintah, ada larangan. Ya, perintah hati adalah ihsan dan irfan atau ma'rifat. Kemudian larangan adalah at-tughyan, sudah kita terangkan. Kemudian al-ma'fuwat, perkara-perkara yang diampuni, yakni al-khata' wan nisyan. Pokoknya kemarin sudah kita bahas semua. Hari ini kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis, bab yang kelima. Fil ma'muratil batinah. Bab kelima ini menerangkan terkait perintah-perintah yang lebih banyak didominasi oleh hal-hal batin, alias secara zahir barangkali orang tersebut seperti orang yang sedang tidak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya sedang menjalankan perintah Allah yang sangat agung. Inilah barangkali yang membedakan antara orang biasa dengan orang-orang pilihan Allah. Ada orang yang dia nyaris tidak melakukan aktivitas dilihat oleh mata zahir kebanyakan manusia, tapi sebenarnya aktivitasnya bahkan mungkin lebih sibuk dari orang yang sangat sibuk sekalipun. Ya. Apalagi kita termasuk orang yang ahlus sunnah wal jamaah, sangat meyakini dunia para kekasih Allah,
dunia para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya orang tersebut orang yang dia sedang menjalankan perintah Allah yang sangat agung, yang sangat besar. Walau secara zahir orang tersebut seperti hanya orang yang duduk atau bahkan berdiri atau bahkan tidur. Kalau dari golongan para ulama ahli ilmu, contoh-contohnya seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu beliau sering meluangkan waktu untuk mutajian. Mutajian itu turun miring, layah-layah. Tapi layah-layahnya Imam Syafi'i itu dalam waktu sebentar menemukan tidak kurang dari 300 permasalahan fikih, 300 permasalahan pokoknya secara umumnya. Sudah berikut dengan jawaban-jawaban dan dalil-dalilnya. Kalau layah-layah kita kadang-kadang menemukan banyak masalah yang kadang tanpa jawaban. Ya. Itu layah-layahnya Imam Syafi'i. Layah-layah itu bahasa Indonesia ini apa toh? Yes, gitulah. Insyaallah ya. Santai-santai. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah sendiri sering seperti itu. Orang mengira Rasulullah itu lagi ngapain ya? Kok tekan gua Hira? Wong yo paling di sana duduk. Tapi ternyata dapat wahyu. Hanya yang seperti Rasulullah ini sudah tidak bisa ditiru lagi. Jangan kemudian nyari gua kreo buat dijajar gitu ya. Medun-medun rumangsa itu wahyu. Mun mboten pareng niku. Itu golongan para ulama Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian dari golongan para aulia, para kekasih Allah yang ahli-ahli baik tadzakur, zikir maupun ahli tafakkur itu tak terhitung jumlahnya. Baik orang-orang zaman dahulu maupun orang-orang sekarang. Perintah apa atau itulah ini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'asrari fid dharain amin. Wa fihi fusulun. Perintah-perintah menjalankan ibadah batin ini terbagi menjadi beberapa fasal. Fasal yang pertama, faslun fin nadhari ila ma'rifatillah. Fasal yang pertama adalah melihat, yang setiap penglihatan itu menuju pada pengenalan kepada Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Terdapat satu dalil dalam Al-Quran. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Lihatlah apa-apa yang dibalik penciptaan langit dan penciptaan bumi. Berarti di sini ada perintah. Kita ini disuruh melihat terkait penciptaan langit dan penciptaan bumi. Maka untuk mendefinisikan sebuah keajaiban, sebenarnya tidak selalu ada awan bertuliskan lafaz Allah.
awan biasa saja, langit biasa saja. Memang ada yang bisa menciptakan selain Allah? Tidak ada. Maka orang yang melihat itu kemudian dia melihat ada pengenalan kepada Allah. Nah, ini namanya orang sedang menjalankan perintah Allah. Wal ard, dan bumi. Yang namanya keajaiban itu tidak harus bernama ada pohon yang dipotong itu keluar darah, atau pohon yang bentuknya itu kayak lafaz Allah atau lafaz Muhammad. Pohon biasa saja. Memang manusia bisa menciptakan. Itu sudah seharusnya cukup membuat seseorang ingat akan siapa penciptanya. Wong ketoke wulan-wulan wingi mawon kayane jek cilik. Godhonge niku tesih alit-alit. Sakniki kok wis gede-gede godhonge. Kemarin kuning, sekarang sudah hijau lagi. Musim demi musim. Itu terjadi bukan sehari dua hari. Ini terjadi sudah sejak berabad-abad, dan pohon itu di beragam tempat, bukan hanya di satu negara, tapi nyaris di seluruh negara ada pohon. Bukan hanya yang disaksikan oleh manusia, tapi di hutan yang tidak ada saksinya sekalipun, aktivitas menghidupkan pohon, berbuah, kemudian berbenih, jatuh lagi, ada pohon lagi. Ini bukan kebetulan. Satu pohon yang jatuh, wa ma min waraqatin, tidak ada satupun pohon yang jatuh kecuali di sana sudah ada takaran-takaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melihat seperti itu terus kemudian batin kita sibuk sehingga berakhir pada mengagumi Allah. Nah, ini namanya aktivitas batin yang barangkali secara zahir orang itu sedang tidak ngapa-ngapain. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah, di sini diterangkan. Wa qala yashrafun nadar bi syarafil manzur fihi. Kemuliaan penglihatan itu, seberapa tingkat kemuliaan itu ditentukan oleh seberapa yang diperhatikan. Kemuliaan melihat atau memperhatikan, wis paling enak. Melihat, memperhatikan itu seberapa mulianya ditentukan oleh seberapa mulia yang titik yang diperhatikan atau objek yang diperhatikan. Fan-nadharu fi ma'rifatillah, setiap penglihatan atau setiap perhatian yang itu menghasilkan ma'rifat kepada Allah, huwa afdalun min kulli nadharin, itu adalah penglihatan yang paling mulia dan tidak ada lain yang di atasnya. Li ifdalihi ila afdalil maqasid, karena kemuliaan memperhatikan Allah itu berdasarkan kemuliaan Allah itu sendiri dibandingkan yang lain. Jadi kalau ada orang memperhatikan sesuatu sehingga dia kenal kepada Allah, atau sehingga dia memperhatikan Allah, maka perhatian ini, penglihatan ini, aktivitas ini menjadi aktivitas yang sangat mulia, sebab yang diperhatikan itu adalah sesuatu atau zat yang paling mulia dibanding apapun. Yang ini menentukan kemuliaan orang yang melakukan.
Bapak Ibu rahimakumullah, saya nanti akan contohkan di beberapa contoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengkaitkan fenomena-fenomena itu untuk sehingga mengagumi Allah, sehingga mengagumi Allah. Nanti akan diterangkan tersendiri, tapi saya buka dikit. Kasih saja contoh, misalkan begini. Ada orang Badui datang. Apakah engkau yang bernama Muhammad? Itu kurang lebih. Iya. Apakah engkau yang ngaku-ngaku sebagai nabi? Betul. Tunjukkan buktinya. Lah engkau maunya apa? Ya sudah, tidak usah sulit-sulit. Itu pohon-pohon itu, kalau memang kau seorang nabi, jadikan mereka saksinya. Kalau manusia bisa bohong, tapi kalau itu pohon-pohon, tidak mungkin bohong. Nah, kemudian Rasulullah SAW memanggil pohon-pohon atau beberapa pohon. Ada yang mengatakan pohon kurma atau yang lain. Langsung pohon-pohon itu bergerak, mendekat, bersujud, kemudian bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Seketika itu orang Badui langsung sujud di depan Rasulullah. Begitu pas mau sujud, dilarang oleh Rasulullah. Tidak usah sujud, tidak usah sujud. Rasulullah kemudian berkata, andaikan diperbolehkan sujud manusia kepada manusia, la ammartu, pastilah aku akan perintah sujud seorang wanita, almar'atu ila zaujiha, sujud kepada suaminya. Nah, itu munculnya hadis, andaikan diperbolehkan sujudnya manusia kepada manusia, maka yang layak sujud adalah sujudnya seorang istri kepada siapa? Suami. Namun kita sedang tidak membahas itu. Nah, kita lagi bahas fenomena alam. Ada lagi dari awalam yang duru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in ila akhirih. Dan masih beragam banyak sekali dalil. Alhasil, berapapun umur kita, apalagi umur-umur seumuran kita yang sudah di atas 40 seperti ini, jangan pernah memiliki pandangan-pandangan yang kosong. Harus ada sebuah pandangan-pandangan yang dengan memandang itu kita semakin mengagumi Allah, mengenali Allah, sehingga hal ini akan memperlekat kekhusyuan sholat, akan memperkental, mempermanis, memperindah aktivitas-aktivitas kita di dalam sholat. Karena di luar sholat sudah ada pengaguman kepada Allah. Apakah harus langit? Juga tidak. Wa fi anfusikum afala yanzur, afala tubsirun. Afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, apakah engkau tidak melihat? Di dalam diri itu berarti di dalam diri manusia. Cobalah dilihat. Kata Ibian zaman nom itu pandangan yo masih sangat tajam, pendengaran tajam, kaki ini sendi-sendinya masih sehat. Sekarang kira-kira gimana Pak Kurang? Masih sama atau sudah berbeda? Oh, berbeda. Itu li hikmah, karena ada hikmah. Andaikan Allah tidak sayang, ya, kita ini masih dilulu
umurnya sudah mulai mempersiapkan menghadap Allah, kok fasilitasnya masih fasilitas cah 19 tahun. Umurnya wis 50 tapi fasilitas 19 tahun. Wah, lali iso trek-trekan malah. Untung pandangan kita sudah mulai kabur, sehingga ketika di depan ada yang bening-bening begitu, wis mulai ora ketok. Itu le hikmah. Lumayan lah nggo gawe ngurang-ngurangi di dalam diri kita ini banyak sekali yang sehingga kita mengagumi Gusti Allah ke apian. Nah, itu yang paling inti. Gusti Allah ke apian. Kenyataannya kita ini kalau tidak pernah sakit dan lali tenan, betul atau tidak? Lali tenan. Buktinya kalau ditanya seperti pertanyaan kemarin, kita ini tambah eling, tambah dongo sing kasih nangis, sujud sing tanek, sujud sing ngasih tanek banget. Itu biasanya saat seneng atau saat susah? Saat apa nih, Pak? Saat susah. Jadi susah itu penting atau tidak? Penting. Lah gimana? Kita bareng-bareng berdoa jadi orang susah. Betul usah. Itu sudah ada random jadwal dari Allah masing-masing, biar Allah yang mengatur. Namun setiap fenomena diri itu pun menjadi kekaguman kepada Allah yang berujung pada satu kata, Gusti Allah apian. Kalau ditanya orang tersebut sedang melakukan aktivitas apa, wong liya orang ngerti nek orang tersebut sedang beraktivitas. Tapi hari ini kita telah ngaji, itu disebutkan di sini adalah afdhalul fi'al, perbuatan yang sangat utama. Kata orang ngopo-ngopo, tapi itu perbuatan yang sangat utama. Karena ini nanti akan memperlekat detik-detik sholat. Bagi orang yang di luar sholat wis sering mengagumi Gusti Allah, masuk jadwal sholat Allahu Akbar kaya ketemu kekasih. Ada bangunan kerinduan sejak sebelum sholat, masuk sholat tambah nikmat. Tapi kalau di luar sholat orang itu tidak pernah ada kekaguman kepada Allah, masuk sholat ya memang benar-benar wong kosong. Orang kosong. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini namanya an-nadhar ila ma'rifatillah. Ya, fan-nadharu fi ma'rifatillah afdal min kulli nadhar li ifdalihi ila afdalil maqasid. Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga sampai ibadah itu pun bisa 24 jam nek kados niku. Saya beribadah. Saya punya teman, Pak. Kalau ini jenengan tidak harus setuju. Tapi saya meyakini ini pun yang dilakukan oleh seorang teman itu adalah yang hari ini sedang kita bahas. Dulu mondok di pelosok Kediri, Al-Falah. Itu ada senior anak kiai, Pak. Anak kiai besar mondok di sana. Tapi tidak pernah ngaji. Gak nyambung lah, pokoknya rotok nganeh-nganeh dia itu. Kenapa nganeh-nganeh? Hari-hari itu dia cuman kertas sama pulpen. Buat apa? Buat nulis. Kudune kan cah pondok tulis yang kitab atau jurumiyah atau apalah. Catatan tafsir Jalalain, kota catatan nahwu, enggak, dia memang aneh-aneh, jengkel gitu. Yang dia tulis itu kata-kata, ya semacam jadi kayak puisi begitulah ya. Untuk menghasilkan satu kata itu kadang-kadang direvisi sampai belasan kali bahkan puluhan kali. Orang-orang melihat bocah iki cah ngopo. Ya untungnya dia sudah selesai madrasah jadi agak bebas.
Jadi nek wis lungguh bengi terus karo ngalamun, karo nulis alas kaya wong edan lah. Kadang-kadang dia bilang kala malam. Ora Kang, ora kala malam. Malam ora wis. Gitu. Tapi ini tidak dicontoh, ini hanya salah satu contoh saja, bukan untuk ditiru. Malam gitu aja. Gue isu-isu beda mana, bukan malam. Gelap. Jadi sing kanca-kancane hasbuh karepmu Kang. Kita ini tidak tahu. Namun kenyataannya tulisan-tulisan dia, puisi-puisi dialah setelah dia selesai mondok, itulah yang mengantarkan dia sampai dapat S2 sampai di Paris. Dia keliling dunia itu gara-gara tulisan-tulisannya. Aku nek maca ya ora paham, tapi dia tekan kono. Nah, dulu pas belum ngaji kayak gini, barangkali dia itu orang bermain kata-kata. Ternyata enggak, saya baru paham kalau dia itu wong ya wis rampung kan madrasah, jadi sah-sah saja dia seperti itu. Ternyata dia itu adalah orang yang sedang banyak melakukan tafakur sehingga menghasilkan kekaguman-kekaguman pada Allah. Lalu salah satu apresiasi ganjaran dunia nih, barangkali dia dapat beasiswa sampai Paris. Terus di Indonesianya dia nggak satunya di UI dan sebagainya. Ya, boleh jadi seperti itu. Jadi ada sebuah aktivitas yang kayaknya tidak ngapa-ngapain, tapi ternyata aktivitas itu sebuah kesibukan yang luar biasa, kekaguman yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang karena yang dilihat, yang diperhatikan adalah zat yang maha mulia, maka dirinya turut mulia. Kemuliaan dirinya itu boleh di hadapan orang lain tetap menjadi mulia atau biasa saja, wallahu a'lam. Namun saya sedang tidak mengajarkan untuk sing aneh-aneh. Kita tuh yang awam-awam aja, yang simpel-simpel saja. Pokok ndelok apa nambah syukur, ndelok apa nambah kagum karo Gusti Allah, ndelok apa dadi zikir pun iku tok mon. Di tingkat itu aja bagus. Adapun ya ono dene tingkatan-tingkatan tertentu, makom-makom tertentu yang akhirnya jadi begini begitu dan sebagainya, saya tidak terlalu bahas. Tunggu dadak malah jadi sing aneh-aneh. Tapi bahwa diceritakan itu bisa, mung ora kudu ditiru. Ya. Apakah betul ataukah tidak, sifatnya mungkin sangkaan, Pak. Tapi bagi kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah sangat meyakini bahwa tingkatan-tingkatan para kekasih Allah itu sering ya dekat sekali dengan tafakur-tafakur atau aktivitas yang kayaknya orang lain melihat tidak beraktivitas, tapi sebenarnya orang ini sedang beraktivitas mengagumi Allah yang luar biasa. Boleh itu tersebutkan dalam zikir lisan, atau itu hanya di hati, atau itu kayaknya memang benar-benar tidak ngapa-ngapain, anteng saja. Kenyataannya orangnya jadi hebat. Allah a'lam. Namun saya tidak menganjurkan, juga tidak mengajarkan untuk sing aneh-aneh. Ini kita cuma sing simpel-simpel aja. Tolong delok matahari ya Allah, iji wuruh isu apian teman panjenengan ya Allah, matur suwun alhamdulillahirabbil alamin, mangkat ning pasar ya Allah. Isu-isu kok ternyata aku iji urip. Kan memang begitu. Alhamdulillahilladzi gimana? Ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, aku ternyata iji urip padahal aku hendes kaya mati. Ya ini tidur itu kan saudaranya mati. Ya Allah. Bon. Di Dieng itu di tempat di mana asli saya di Dieng. Ini jenengan boleh percaya, boleh tidak. Karena ini contoh yang juga tidak harus ditiru. Sejak saya masih SD sampai sekarang itu ada orang yang tetap anteng di sebuah tempat, grek anteng. Tapi ya kenyataannya itu selain wajahnya bersih,
terus kemudian berbondong-bondong orang datang dieng ya. Jangan mungkin pernah mendengar lah. Terus saya sebagai orang daerah situ kan mikir, iki itu orang sudah saya sejak SD loh, sudah tahu. Kadang-kadang paling pindah tempat sedikit dong. Sampai hari ini masih. Ya. Nah, kita kalau mau berpikir kan, lah terus kemudian maaf buang hajatnya di mana dan sebagainya. Yo anteng yo ngledak. Nek cara dewi kan wis surat jenak seperti itu. Nah, wallah. Ada yang menyebutkan ternyata beliau setiap harinya adalah mendoakan yang lain. Wallah. Namun bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat meyakini aktivitas-aktivitas tersebut. Hanya hari ini saya tidak mau mengajarkan sing aneh-aneh. Acaranya cukup simpel, yakni di dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini disebutkan wis pokok ada sebuah aktivitas yang kayaknya tidak ngapa-ngapain tapi hatinya sibuk. Kalau orang menyebut orang ini bisa menjadi orang yang sepi di dalam keramaian atau ramai di tengah kesepian. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, kelas-kelas kita pokok ya begitulah. Dulu kan ya saya juga pernah menceritakan Nabi Idris ya. Saya kisahkan ulang wis Nabi Idris. Wong kenyataannya di dalam Al-Qur'an itu kan diulang-ulang toh, kita disuruh melihat langit. Coba yang ada di surah Tabarok itu loh. Itu sampai disuruh ulang-ulang ngelihat tuh. Gimana bahasanya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi monggo bareng ayatan yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus terus alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il. Itu kan perintah untuk melihat langit. Adakah kekurangan di sana? Kalau kau tidak percaya, farji'il, coba lihat lagi. Sumarji'il, lihat lagi itu langit. Lagi kaya wong kurang gawean ta, Pak? Tapi ini perintah Quran bagaimanapun yang namanya melihat langit. Lah hari ini kita sudah ngaji, ternyata maksud dari melihat langit adalah berujung pada mengagumi Allah, ada pengenalan kepada Allah, ada syukur, ada muhasabah, ada tafakur, ada kedekatan. Yang orang dimana dia jam 10 siang, jam 10 pagi, dia ini sudah berulang kali mengucapkan alhamdulillah ya Allah diberikan kesehatan, alhamdulillah ya Allah terang, alhamdulillah ya Allah udan. Wong ngene gitu ya. Ora terus udan maneh. Ora terus wih panase, ampun terus niku, Pak. Ampun terus alhamdulillah udan, alhamdulillah terang. Kok ngaten kurang. Terus mengagumi Gusti, oh Gusti kok apian mentoya. Gitu. Terus kemudian masuk waktu jam 12 siang buat sholat duhur. Karena ada bangunan kerinduan sejak jam 10, masuk jam 12 Allahu Akbar. Ki kaya wong ketemu sing dirindukan. Tapi kalau jam 10 ki blank, ora eling sapa-sapa, ora eling apa-apa, begitu Allahu Akbar pas duhur, ya bener blank. Bun pagi kurang lebih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan kalau di sini disebutkan bahwa melihat manusia pun kemudian eling karo Gusti Allah, kudune kan melihat manusia itu kan orang kudu sing manusia sing aneh-aneh kemudian eling karo Gusti Allah. Tidak harus ada juara apa terus kemudian subhanallah ya wonge apik, suarane apik, mboten. Ngelihat bojo merengut mawon sudah membuat kita eling pada ya Allah alhamdulillah. Bojoku nek merengut jan sip tenan kok ya Allah. Ini ki sipir karuan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti cik normal, cik urip dan sebagainya. Jadi berujung pada ngagumi Gusti Allah. Benar. Karena di sini memang babnya begitu, Pak. Orang yang tidak melakukan apa-apa, tapi dia sebenarnya sangat melakukan apa-apa. Babnya saja fil ma'muratil batinah, perintah-perintah batin. Yang orang menjalankan perintah batin itu orang lain melihat kayaknya orang tersebut sedang tidak ngapa-ngapain, kan gitu. Lah, bagi orang-orang yang sudah sesepuh-sepuh kita ini menjadi penting, Pak. Menjadi penting. Lah, agar tidak terlalu gambyang, ya digandeng dengan zikir lisan, karena kita kadang-kadang belum mampu untuk melihat sesuatu seret langsung kemudian eling karo Gusti Allah, mengagumi Gusti Allah tanpa dikawinkan dengan zikir lisan. Kadang-kadang orang awam seperti kita belum mampu, Pak. Ya paling gelongkop tok. Tapi begitu terus kemudian karo zikir, misalkan sambil sholawat atau sambil zikir dan sebagainya pas nang kereta begitu, di kereta malam terus isu-isu tangis terus, alhamdulillah, 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 subhanallah, subhanallah, karo delok langit, delok suasana pagi dan sebagainya. Nek digandeng dengan zikir, insya Allah untuk orang-orang awam seperti kita ini lebih selamat. Ya mboten usah gengsi nyekel tasbih nggih cekel mawon. Kenyataannya kalau nek mboten nganggo tasbih cok ijik lali. Jenengane tiyang awam seperti kita. Ana dene sing wis ora nganggo tasbih, ya niku nggih bagus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi Nabi Idris itu loh, saya kasih contoh. Nabi Idris alaihissalam itu disebutkan di dalam Ibnu Katsir, salah satu aktivitasnya itu kalau pagi melihat matahari. Nah, ada di antara kita ini pagi malahan matahari kawulane Gusti Allah diketokke karo Gusti Allah untuk menyambut pagi malah tinggal merem gitu. Ya, matahari terus kemudian Nabi Idris itu bilang begini, ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak bersyukur Tuhan Nabi Idris. Ya Allah, Engkau tambahi rahmat Engkau pada malaikat-malaikat yang Kau titahkan, yang Kau amanahkan untuk menjaga matahari. Ini matahari sudah sekian tahun pagi keluar, malam sore hilang, pagi keluar tanpa bosan. Ya Allah, Engkau tambahi rahmat untuk malaikat-malaikat yang Engkau amanahkan menjaga matahari. Nah, tiba-tiba itu malaikat itu merasa hari-harinya itu hari-hari berikutnya itu merasa lebih banyak sekali mendapatkan rahmat Allah, nikmat. Lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, ini kok saya jadi berbeda? Oh, itu doa hambaku yang soleh, namanya Idris. Ya sudah, kalau begitu saya pun berdoa. Dari sinilah dipahami bahwa antar sesama hamba Allah yang mendoakan biasanya berbalas pula doa. Ya sudah, saya juga berdoa untuk hamba Engkau ya Allah yang bernama Idris itu, berdoa semoga dia walaupun manusia Engkau anugerahi bisa ngelihat alam malakut. Nah, itulah yang kemudian Nabi Idris oleh Allah Subhanahu wa taala diperjalankan melalui para malaikat untuk bisa melihat surga dan neraka. Nah, kalau ini jenengan pernah lihat, betul kan? Nah, terus kemudian bisa melihat surga. Sebenarnya kisahnya hanya sampai di situ, Pak. Ono dene jenengan nate mireng terus kemudian pas di surga kuwi Nabi Idris sandale ditinggal. Aku kula mboten ngertos iki. Kula dereng ngertos sing riwayat niku sandal ditinggal terus medun meneh itu kan. Medun meneh terus kemudian ngomong karo malaikat, ya, malaikat
saya tak naik lagi ke surga. Lah kenapa? Sandalku keri kan. Nanti mirip kan seperti itu tuh. Sandalku keri. Terus kemudian munggah maneh golek sandal. Burung ketemu seprene akhirnya Nabi Idris masih tetap di surga sampai hari ini gitu toh. Lah sing terakhir niki leres napa mboten kula dereng ngertos nek sini. Maksud saya bedakan riwayatnya sampai di mana, yang terakhir ini saya belum tahu. Bisa bener, bisa salah. Ya coba mau ngejang nek jenengan pas mlebet surga terus ketemu Nabi Idris ditangkleti pun panggih napa dereng sandale. Kula sing terakhir niki kula dereng. Tapi ya hazanah nggih, hazanah itu adalah kekayaan ilmu ya butuh kita bahas. Adapun untuk sampai diyakini ya kita butuh riwayat-riwayat yang jelas. Sallallahu alaihi Muhammad. Namun yang sedang kita bahas adalah aktivitas Nabi Idris yang setiap hari melihat matahari itu sudah menaikkan derajat. Dari bersyukur kemudian berdoa, kemudian Allah kasih naik derajat bisa ngelihat alam malakut. Itu kan karena aktivitas yang orang lain melihat itu bukan sebuah aktivitas. Maka hari ini kita memang membahas Al-Babul Khamis fil Ma'muratil Batinah. Bab yang nomor 5 ini adalah orang yang menjalankan perintah-perintah bernama perintah batin yang orang lain melihat kayaknya orang tidak ngapa-ngapain. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini saya sedang tidak mengajarkan kepada panjenengan untuk go baru balik yuk do ngalamun boten. Ini senes ngalamun niki tafakkur. Ya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Bab ini sebenarnya sudah saya baca sejak Rabu yang lalu. Saya sudah membaca, terus kemudian mau tak terangkan hari ini. Tapi kadang-kadang jenengan pitados mboten pitados, percaya atau tidak, kadang-kadang begitu kita dapat ilmu terus kemudian disuruh praktek atau praktek dulu baru ada ilmu. Betul ya? Ngaji sering seperti itu kenapa mboten? Nek kula saya sendiri mengalami banget. Ini perintah tentang melihat fenomena alam yang membuat ingat kepada Allah. Biasanya Allah itu senang menguji kita untuk praktek, betul atau tidak? Rebu saya baca Rebu yang lalu, lu kok dinten Kemis itu saya dapat WA. Waalaikumsalam. Terus panjang gitu seret. Intinya intinya saya itu dapat gratisan 2 sampai 3 hari untuk piknik. Kemana? Ke Bali, pakai pesawat dan sebagainya. Mangkat ora. Kula niku pun mboten tenagane lah nek kan dolan ku kaya iman-iman waktu niku ngaji lah. Terus kok kelingan apa nganu ya? Karena wingi lebar bahas-bahas kaya yo anggapen ngono lah. Mangkat berangkat ke Bali 3 hari. 3 hari ke Bali karena sudah kadung sampai sana, teman-teman yang sana tak telponi, wah aku nek tekan gini kur dolan tok ketoke ora marem kok. Apa gitu ya. Terus ada beberapa teman sing ngajak ngaji di kantor-kantor aja lah, ngaji di kantor, tapi kan jalan-jalannya ada toh. Ngelihat suasana. Nah, nek melihat alam niku terus kemudian eling Gusti Allah terus kuat, Pak. Melihat orangnya sing londo-londo. Tumrap kula sing enom niku lho urung kuat. Nek jenengan pun insyaallah malah dadi zikir kuat insyaallah. Ya Allah. Allah ya Rahman. Coba jenengan perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW kepada Gunung Uhud. Kan gitu toh. Ada aktivitas yang orang lain tidak mengerti aktivitas itu. Ya kan? Bagaimana Rasulullah SAW kepada unta, bagaimana Rasulullah SAW kepada tanah yang pernah dioret-oreti. Belum lagi nabi-nabi yang lain. Nabi Musa membelah lautan. Itu jangan hanya dilihat hanya sebuah fenomena biasa atau hal yang luar biasa karena laut terbelah, boten.
Nek hari ini kita sudah ngaji, berarti Nabi Musa itu lebih pada beliau sedang menjalankan al-ma'muratul batinah, perintah-perintah jiwa batin untuk kenal kepada Allah melalui ciptaannya. Bon. Jadi pada intinya adalah kekaguman kepada Gusti Allah yang dimulai dari melihat ciptaan Allah. Karena memang dawuhe ngoten. Gimana? Lihatlah ciptaan Allah, jangan melihat apa? Allah. Kan ngoten to. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Termasuk peralihan siang dan malam. Kalau masih muda-muda, jadikan itu bahan penelitian. Ada daun jadi bahan penelitian biologi sehingga menemukan ini, itu juga perintah. Kalau yang sudah sepuh-sepuh seperti kita pun lah, pokok delok nopo mawon tambah syukur tambah iling, tambah syukur tambah iling, tambah syukur tambah iling. Kok onten sesuatu sing bernuansa-nuansa kleru, berarti jangan pernah menempelkan kekeliruan itu pada Allah. Kalau kekeliruan itu pada diri, kalau kekaguman itu kepada Allah. Kula wangsuli, kekeliruan itu pada diri, kekaguman itu kepada Allah. Melampah kok lancar, Allah yang dikagumi. Jalan kok kesandung, kita yang dimuhasabai. Ngoten terusan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngelihat sesuatu kok lancar, Allah yang dikagumi. Lu kok ada sesuatu yang apakah kesandung ataukah kelilipan ataukah apa? Sing dimuhasabai sinten? Diri sendiri. Yang salah siapa? Diri sendiri. Buat ini namanya an-nadhar fi ma'rifatillah fil ma'muratil batinah. Dan jangan dikira itu adalah perkara yang remeh. Di sini disebutkan fan-nadhar fi ma'rifatillah, penglihatan-penglihatan yang membuat seseorang kagum kepada Allah, afdal min kulli nadhar. Ini adalah perkara yang afdal, yang utama. Bon. Fasal yang nomor 2. Namun sebelum pasal yang nomor 2, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada semuanya. Untuk yang pada menghafalkan Quran, berarti hari ini panjenengan sudah belajar, ya. Apalagi coba dilihat di juz 20 itu, juz 20 tengah. Kalau awal itu famakana jawab qaumi, itu tentang Nabi Lut, ya, tentang Nabi Lut, turun ke bawah itu, terus kemudian ada amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su' ila akhir itu. Pas tengah itu, mas-mas mbak-mbak yang pada ngapalin Quran, tengah-tengah di juz 20 itu coba dibuka. Ini kan karena ada santri yang ngaji, kasihan nek enggak dapat ngaji. Di juz 20 itu, di sana ada banyak sekali perintah-perintah kita untuk mentafakuri. Di sana ada bahasa kita ini disuruh mikir. Coba andaikan ini seluruhnya adalah siang sampai kiamat, apakah ada yang bisa menghadirkan kegelapan? Adakah yang bisa? Andaikan seluruhnya waktu itu adalah malam terus sampai hari kiamat, bisakah kau datangkan sepercik cahaya selain Allah? Tidak ada yang bisa. Itu di pertengahan juz 20. Coba dibuka nang dhuwur dhewe. Ada atas di sebelah kiri. Nanti ini biar PR sing santri-santri, nek sing bawa mboten santri presani pun niki santri-santri mawon. Nanti dilihat saja. Ada perintah sampai diibaratkan di sana, bayangkan atau
bagaimana menurutmu bila siang itu sampai hari kiamat? Adakah yang bisa menghadirkan ke malam? Lalu kau bisa apa kalau siang terus? Masya Allah, luar biasa itu. Andaikan itu malam sampai hari kiamat, adakah yang bisa menghadirkan matahari atau terang selain Allah? Masya Allah, luar biasa. Itu ternyata perintah Al-Quran. Baik, kita akan masuk di bab fasal nomor 2. Tapi kayaknya waktunya kok tinggal sedikit. Ya, pun rampung, boten rampung. Saya baca. Fasal fin nadhari fi sidqir rasul. Kalau ini tentang Nabi Muhammad. Kalau tadi tentang melihat Allah, kalau ini tentang Nabi Muhammad. Fasal nomor 2 ini masih di bab khomis, bab yang nomor 5, yakni bab perintah batin, aktivitas batin. Orang terlihat kayaknya orang tidak beraktivitas, tapi sebenarnya sedang aktivitas. Bab nomor 2 ini faslun fin nadhari fi sidqir rasul, bab bagaimana melihat yang menghasilkan penglihatan itu menghasilkan keyakinan kita bahwa Rasulullah SAW itu adalah benar-benar seorang utusan. Kalau tadi melihat segala sesuatu yang menjadikan diri kita ini kagum kepada Allah. Tadi itu bab fasal 1. Fasal 2, penglihatan-penglihatan yang membuat kita ini membenarkan, ya, membenarkan atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba, ada di dunia ini selain Al-Quran atau tidak? Adakah yang selain Al-Quran yang sengaja nantang? Wa in kuntum fi raibin, kalau kalian ini masih juga ragu, mimma nazzalna ala 'abdina, terhadap sesuatu atau kitab yang kami turunkan kepada hamba pilihan kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian masih ragu, coba fa'tu bi suratin, datangkan satu surat saja, mimithli yang semacam dengan Al-Qur'an. Wada'u syuhada'akum, kau panggil, kau sayembarakan, kau berjibaku saling membantu teman-teman pasukan seluruh dunia untuk membuat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Min dunillahi, pokok sakliyane Gusti Allah. Nek bisa, in kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar orang-orang yang memang mampu, silahkan. Dan sampai hari ini tidak ada yang mau membuat semisal dengan Al-Quran. Maka bagi siapa yang hari ini menghafal Al-Quran, seneng banget itu. Ini kitab sepanjang masa ini. Kenapa Al-Quran ora kaya kitab fikih rangke masalah ngene rukun fasal rukune ono 5 komen iki terus ini koma titik. Kenapa tidak seperti itu? Karena itu menjadi kitab yang semasa atau 2 masa. Al-Quran itu kitab sepanjang masa. Di sana menerangkan tentang Nabi Adam, padahal Nabi Adam miswini rakaman. Bahkan zaman azali terterangkan di situ. Zaman Nabi Muhammad, kelahiran, zaman kita, zaman setelah kematian, zaman alam kubur dan sebagainya, terterangkan hanya dalam satu kitab, yakni Al-Quran. Sepanjang. Dan sampai hari ini sudah ini diulang beragam di beberapa surat tantangan itu, sampai hari ini belum ada yang bisa membuat satu saja surat yang semacam Al-Quran. Ada Pak, tapi belas ora mutu, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia membuat satu surat yang karpe mirip surat Al-Fil. Bunyinya begini, Al-Fil, Mal-Fil, lahu khurtumun tawil. Ketoke bunine apik Pak. Il ngerti sajak, namanya sajak kalau dalam ilmu balaghah. Kula niku ceritane sedang menulis namanya Balaghatul Quran. Panjenengan tungake mugi-mugi rampung niku Quran tenan akeh banget. Balaghatul Quran. Jadi ini mushaf, ini balaghahnya. Al-Fil, Mal-Fil ini gaweane Musailamah Al-Kadzdzab atau nabi palsu. Al-Fil,
gajah. Malfil, apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, gajah itu telalainya panjang. Lagi koyo cah TK toh. Ini kan kok ketoke api barang isine zom. Berarti tidak sebanding dengan Al-Qur'an. Coba sekarang lihat surah Fil yang tadi sing asli, sekarang surah Fil sing asli yang kita baca. Depannya apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Satu kata itu Pak, satu kata itu, satu ayat itu Pak, itu mengandung makna Masya Allah pemanjang dan super mendalam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau kalian semuanya tidak melihat apa yang akan dilakukan untuk para tentara-tentara yang bergajah. Ternyata ceritanya niku ngeten Pak. Zaman dulu, zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedhik melih mboten napa nggih. Kala itu Sayyid Abdul Muthalib, berarti eyangnya Nabi Muhammad SAW, itu didatangi oleh Raja sinten? Abraham, yang iri karena di Yaman itu sudah membuat tempat ibadah kok ora laris, kalah laris karo Ka'bah. Akhirnya kepingin menghancurkan apa? Ka'bah. Namun sebelum proses menghancurkan Ka'bah itu Raja Abraham itu ngambil binatang-binatang ternaknya milik pemimpin Mekah, yakni Sayyid Abdul Muthalib. Ternaknya dia dijarah. Karena itulah Sayyid Abdul Muthalib itu, ini rada lucu sithik Pak. Sayyid Abdul Muthalib itu tidak terima. Sayyid Abdul Muthalib itu diberikan kewibawaan luar biasa. Kenapa? Ya iyalah, membawa nutfahnya Rasulullah kan, jadi wong ki rasane haibahnya luar biasa. Datang ke Abraham. Raja Abraham. Ini bingung ini. Abraham itu bingung. Karena dia posisinya ada di atas. Iki aku nek tetep nang dhuwur, Abdul Muthalib nang ngisor, wah, enggak jadi. Kalau dia yang naik ke atas, saya yang di bawah, saya gengsi. Wis ngene lah, aku ora tak edok mlaku. Gimana? Kamu ada apa kok kesini? Sayyid Abdul Muthalib bilang begini, kamu datang ke sini, kenapa kamu harus menjarah binatang-binatang ternakku? Ini Raja Abraham itu langsung, wow, kau yang saya sangka sebagai orang soleh sing wis ora mikir dunya, loh kok malah tak jiko saya ambil hartamu, saya ambil ternakmu, kok kamu gak terima, kata Abraham. Harusnya kau ini kan malah membela Ka'bah itu loh, kau bela, itu mau saya hancurkan. Jawabannya Raja Abraham itu, saya yang punya ternak-ternak itu tidak terima kalau ternak-ternak itu kau ambil. Kalau masalah Ka'bah itu ada yang punya, yakni Allah. Coba kau apa-apain sana, nek tidak percaya, nanti kan yang punya yang tidak terima. Lah sehingga setelah itu, oh ya wes yo. Setelah itu Sayyid Abdul Muthalib itu ngajak orang, suruhin kita bareng-bareng ngelihat ke atas gunung, Coba apa yang akan dilakukan pemilik Ka'bah terhadap tentara-tentara bergajah itu? Ayo kita ngelihat ke gunung, apa yang dilakukan? Satu ayat itu Pak, artinya sepanjang ini. Alam taro, apakah kalian tidak melihat? Kaifa, bagaimana ashabul fil? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka di ashabil. Apakah kalian tidak melihat Allah
merespon para tentara-tentara bergajah. Apakah kalian tidak melihat itu adalah apakah kalian tidak melihat orang-orang yang pada ngelihat apa yang dilakukan oleh Allah? Itulah bahasa alam taro. Apakah kalian tidak melihat? Ternyata begitu dilihat oleh orang-orang yang ada di gunung, begitu mau diserang itu Ka'bah langsung didatangkan apa? Burung. Mosok satu surat pendek yang sedemikian pendek belakangnya il seperti ini, maknanya yang sedemikian mendalam kok mau disamakan dengan tadi itu gaweane sinten mau Musailamah al-Kadzab. Ya ora mutu kan Musailamah al-fil gajah, malfil apa itu gajah, lauhurtu min tawil talalainya panjang. Ya ora ono apa-apane. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Intinya kita akan lanjutkan besok yang terkait melihat apapun sehingga meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang dengan penglihatan ini an-nadhar fi sidqir rasul, melihat tentang kebenaran Nabi Muhammad, wasilatun ini menjadi perantara ila tibaihi untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad fi ma jaa bihi terhadap apa yang ada dalam isi Al-Qur'an, wa tibaihi fi dzalika ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau kabulkan doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing, terkhusus berdoa untuk menjadi ahli zikir, berdoa untuk menjadi ahli tafakur, berdoa untuk bisa melihat apapun adalah mengagumi Allah. Silahkan berdoa. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kepada kami dan seluruh keluarga kami kasih sayang Engkau ya Allah, kasih sayang Engkau ya Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Anugerahkan kepada kami ya Allah hidayah, petunjuk untuk setiap urusan kami, urusan keluarga, urusan anak, urusan rezeki, urusan apapun tentang kami ya Allah. Engkau berikan petunjuk, Engkau berikan petunjuk, Engkau berikan petunjuk. Hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin ada yang WA itu yang ngaji di pondok bulan ini hari apa, tanggal berapa. Bulan ini adalah seperti biasa harinya Ahad, tanggalnya 29 Januari, berarti Ahad depan itu namanya kabul kajian bulanan. Itu ngaji kitab, ya ada zikirnya, ya ada macam-macam. Nek jenengan pas lagi selo dan berkenan monggo silahkan, biar saling silaturahim. Saya silaturahim sini, jenengan sesekali silaturahim sana. Pondoknya ada di Sadeng, di Gunung Pati, di pinggir jalan. Jadi alamatnya
agak mudah. Biasanya kita mulai ngaji jam zikirnya itu jam 8 sampai jam 10, mulai kajian jam 10 sampai zuhur, kurang lebih seperti itu. Ini saya sekedar mengumumkan karena ada yang WA seperti itu. Kita akan melanjutkan pembahasan insyaallah besok lagi tentang masalah Rasulullah. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawlin minal ahwali muhtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalih ngopi wong ngantuk. Iya sami-sami. Nah. Alhamdulillah.